Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrani Lananda dengan NIM 2300679. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang gravitasi untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Fisika Dasar 1. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar 1, Pendidikan Fisika kelas A, kepada Ibu Ika Mustikasari, SPD MPFIS, dan Bapak Rizky Zakwandi, SPD MPD, yang telah memberikan tugas proyek pada mata kuliah Fisika Dasar 1. Oke, langsung saja kita mulai. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar, hukum Kepler, hukum Newton gravitasi, massa gravitasi dan massa inersial, energi potensial, energi kinetik dan torsi, medan gravitasi, sebuah kulit bola dan bola padat, yang terakhir ada lepas dari bumi. Yang pertama ada konsep dasar atau pengertiannya, gravitasi, gaya yang dimiliki planet atau benda lain untuk menarik benda ke pusatnya. Gravitasi membuat semua planet tetap mengorbit matahari. Pernah nggak sih Anda memikirkan bahwa sebuah benda yang dilempar ke atas bisa jatuh kembali ke tanah? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Tentu saja yang menyebabkan hal itu terjadi adalah gravitasi. Gravitasi adalah sebuah gaya tarik-menarik sebuah benda untuk menarik benda lain ke pusatnya. Segala sesuatu yang mempunyai massa juga mempunyai gravitasi. Benda dengan massa lebih besar mempunyai gravitasi yang lebih besar juga. Gravitasi juga semakin lemah seiring bertambahnya jarak. Jadi, semakin dekat jarak benda satu sama lain, maka akan semakin kuat tarikan gravitasinya. Selanjutnya ada hukum Kepler. Hukum pertama berbunyi planet bergerak di orbit berbentuk elips dengan matahari di salah satu titik fognanya. Nah, yang dimaksud di sini adalah orbit setiap planet terhadap matahari berbentuk elips. Pusat matahari selalu terletak pada salah satu fokus elips orbitnya. Matahari berada pada satu fokus, planet mengikuti elips pada orbitnya. Artinya, jarak planet ke matahari terus berubah seiring planet mengelilingi orbitnya. Nah, hukum kedua ada planet menyapu luas daerah yang sama dalam selang waktu yang sama. Yang dimaksud dari hukum 2 ini adalah garis khayal yang menghubungkan planet dan matahari menyapu luas ruang yang sama dalam selang waktu yang sama ketika planet mengorbit. Pada dasarnya, planet-planet tidak bergerak dengan kecepatan konstan sepanjang orbitnya. Sebaliknya, kecepatannya bervariasi sehingga garis yang menghubungkan pusat matahari dan planet menyapu luas wilayah yang sama dalam waktu yang sama. Nah, hukum ketiga, kuadrat periode planet sebanding dengan pangkat 3 rata-rata dalam matahari. Nah, kuadrat periode orbit planet berbanding lurus dengan pangkat 3 sungguh semi mayor orbitnya. Hukum ketiga Kepler ini menyiratkan bahwa periode satu planet mengorbit matahari bertambah pesat seiring dengan bertambahnya jari-jari orbitnya. Jadi, kita mengetahui bahwa Merkurius, planet terdalam, hanya membutuhkan waktu 88 hari untuk mengorbit matahari. Bumi membutuhkan waktu 365 hari, sedangkan Saturnus membutuhkan 10.759 hari untuk melakukan hal yang sama. Nah, dari ketiga hukum tersebut, berperan penting dalam Isaac Newton dalam menurunkan teori gravitasi universal, yang menjelaskan gaya yang tidak diketahui di balik hukum ketiga Kepler. Nah, lanjut ada hukum Newton tentang gravitasi, universal. Tiap benda mengadakan gaya tarik pada tiap benda lain yang sebanding dengan massa keduanya. Benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antar mereka. Nah, hukum gravitasi Newton adalah kesimpulan, Newton bahwa gaya tarik, gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Gravitasi bumi merupakan salah satu ciri bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Nah, ada persamaan hukum gravitasi Newton dapat dituangkan dengan rumus F sama dengan G kali M1 dikali M2 per R kuadrat.
di mana F ini adalah gaya tarik gravitasi dengan satuan Newton, M1 kali M2-nya yaitu massa masing-masing benda dengan satuan kilogram, R-nya jarak-jarak antara kedua benda dengan satuan meter, dan G-nya adalah konstanta gravitasi umum. Selanjutnya ada medan gravitasi. Apa itu medan gravitasi? Gaya gravitasi persatuan massa yang akan bekerja pada massa uji kecil pada titik tersebut didefinisikan sebagai medan gravitasi. Ini adalah medan vektor dan menunjuk ke arah gaya yang akan dirasakan oleh massa uji kecil pada titik tersebut. Misalkan sebuah partikel titik bermassa m, maka besar resultan kuat medan gravitasi yang dilambangkan dengan suku G pada jarak r dari m diberikan eh, dalam sistem standar internasional, konstanta proporsionalitas adalah G. Gaya gravitasi atau berat yang bekerja pada benda bermassa M dalam medan gravitasi G diberikan oleh F sama dengan M kali G di permukaan bumi. G memiliki magnitudo eh, Gm per R kuadrat sama dengan G sama dengan 9,81 meter per second kuadrat. Selanjutnya ada konstanta gravitasi universal, yaitu gaya tarik gravitasi bola-bola besar bermassa M terhadap M. Tali torsi berputar lewat sudut U yang sangat kecil dari posisi kesetimbangannya. Bola-bola yang besar ditukar tempatnya agar mereka ada pada jarak sama dari posisi kesetimbangan timbangan tetapi pada sisi yang lain. Tali berputar lewat sudut 20 bila konstanta torsi tali telah ditentukan. Maka pengukuran sudut ini memungkinkan untuk menetapkan gaya yang dikerjakan oleh M pada M yang selanjutnya. Bisa dilihat di gambar yang di sini. Oke, selanjutnya ada massa gravitasi dan massa inersial. Massa gravitasi sifat benda yang dapat bertanggung jawab terhadap gaya gravitasi yang dikerjakan pada benda lain. Sedangkan massa inersial sifat benda yang merupakan ukuran resistansinya terhadap percepatan. Oke, sifat benda yang bertanggung jawab terhadap gaya gravitasi yang dikerjakan pada benda lain dinamakan massa gravitasinya. Sebaliknya, sifat benda yang merupakan resistansinya terhadap percepatan dinamakan massa inersial benda. Secara eksperimen, massa gravitasi dan massa inersia adalah sama sehingga memiliki simbol yang sama, yaitu massa gravitasi adalah massa suatu benda dihitung berdasarkan respon benda terhadap gaya gravitasi saja. Massa gravitasi diukur dari kesetimbangan sejati yang membandingkan massa yang diketahui dengan massa yang ingin kita ukur. Contoh penerapannya adalah pada timbangan yang mengukur berat badan kita, karena gravitasi timbangan menghitung gaya ke bawah massa tubuh kita dari medan gravitasi bumi. Selanjutnya, massa inersia. Massa inersia adalah sifat massa yang menentukan ketahanan suatu benda terhadap perubahan gerak akibat gaya luar. Benda yang diam akan bergerak jika diberikan gaya yang cukup kuat. Benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan mengalami perubahan kecepatan atau arah akibat gaya luar. Jadi kesimpulannya, massa gravitasi dan massa inersia pada suatu benda itu tidak sama. Massa gravitasi disimbolkan dengan mg, sedangkan massa inersia disimbolkan dengan m. Selanjutnya ada energi potensial, energi kinetik, dan orbit elips. Nah, energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan dari benda tersebut. Energi potensial gravitasi juga dapat disebut sebagai energi diam karena benda yang mampu dapat memiliki energi potensial. Nah, energi total adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik yang ada di bumi. Nilai energi kinetik di permukaan bumi harus lebih besar dari energi potensial di permukaan bumi, karena energi potensial dinyatakan nol di permukaan bumi. Maka energi total harus lebih besar atau sama dengan nol agar benda bisa lepas dari bumi.
Sedangkan orbit adalah suatu kejadian atau fenomena di mana sebuah benda mengelilingi benda lain karena pengaruh gravitasi dari benda-benda tersebut. Benda tidak tertarik menempel atau jatuh ke permukaan benda lainnya karena terdapat jarak tertentu yang membuat benda tidak tertarik jatuh. Eh, pada gambar di sini, dengan A adalah sungguh semi mayor untuk sistem dua benda pada umumnya yang terdiri dari satu benda bermassa M, perubahan energi potensial bila sistem bergerak dari jarak pisah R ke jarak pisah R yang kedua, dari R yang pertama ke R yang kedua. Selanjutnya ada medan gravitasi pada sebuah kulit bola dan bola padat. Salah satu motivasi Newton untuk mengembangkan kalkulus adalah, agar dapat membuktikan bahwa medan gravitasi sebuah bola padat di sebuah titik di luar bola sama dengan jika semua massa bola terkonsentrasi di pusatnya. Kita hanya menganggap bola padat itu terdiri dari kumpulan kulit bola yang kontinu, karena, medan yang disebabkan tiap kulit adalah sama dengan jika massa konsentrasi di pusat kulit. Maka medan yang disebabkan seluruh bola sama dengan jika seluruh massa bola dikonsentrasikan di pusatnya, G-nya sama dengan negatif Gm per R kuadrat jika R lebih dari R. Persamaan ini berlaku bila bola memiliki kerapatan massa konstan maupun tidak konstan sepanjang kerapatannya hanya bergantung pada R, sehingga sifat simetri bola dapat dipertahankan. Kita juga dapat menemukan medan gravitasi bola padat dengan kerapatan konstan di titik di dalam bola pada jarak R dari pusat dengan R lebih kecil dari jari-jari bola. Dengan persamaan eh, G sama dengan Gm per R pangkat 3 kali R, R-nya lebih kecil dari R. Maka besar medan magnet bertambah dengan jarak R di dalam bola. Selanjutnya, lepas dari bumi, yaitu keadaan di mana suatu objek terlepas dari medan gravitasi bumi. Dalam kasus ini, ada suatu kelajuan awal minimum yang dinamakan kelajuan lepas yang dibutuhkan suatu objek untuk lepas dari bumi. Dan kita akan menghitung kelajuan lepas ini dengan menggunakan hukum gravitasi Newton. Nah, contoh penerapannya, pada satelit luar angkasa telah dikirim keluar daerah yang jauh dari tata surya. Beberapa satelit diharapkan mengelilingi matahari. Beberapa satelit lainnya meninggalkan tata surya dan melayang di luar angkasa. Oke, kita sudah berada di akhir, itu kesimpulan. Hukum-hukum Kepler dapat diturunkan dari hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton mempostulatkan bahwa tiap benda mengerjakan sebuah gaya tarik yang sebanding dengan massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya sendiri dan saya pun masih harus belajar lebih dalam lagi untuk materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.